Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khawani akhwati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali bersama-sama untuk tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak, kemudian memberikan kita kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menunjukkan yang batil itu batil, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Di pertemuan terakhir kita sudah selesai pembahasan bab tentang al-aniyah. Sekarang masuk kepada bab baru, yaitu babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis serta penjelasannya. Menghilangkan najis serta penjelasannya. Sebelum beliau atau Syekh Al-Bassam menukilkan hadis Bulughul Maramnya, perlu sedikit memberikan muqaddimah dari bab ini. Yang pertama, beliau jelaskan tentang makna najasah atau najis. Beliau jelaskan makna najis secara bahasa ataupun secara syar'i. Adapun secara bahasa, kata beliau, najis itu bermakna al-mustaqdzar
wal mustakhbath, sesuatu yang kotor atau buruk secara bahasa. Jadi najis secara bahasa maknanya al-mustaqdar wal mustakhbath, barang-barang yang kotor, barang-barang yang buruk, itu najis. Adapun secara syar'i kata beliau, jadi secara bahasa umum ya, semua hal yang berupa kotoran, yang kotor-kotor itu najis. Ini secara bahasa ya, misalkan sampah yang sudah lama menumpuk, najis bukan itu? Najis secara bahasa, karena itu kotor ya. Apalagi kalau sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Jadi segala bentuk atau benda yang itu benda kotor. Adapun secara syar'i kata beliau qadarun makhsus, kotoran khusus. Jadi sudah khusus, kotoran-kotoran, benda-benda yang kotor tapi khusus, yamna'u jinsu as-salata wa nahwaha, yang bisa menghalangi, untuk melakukan ibadah seperti sholat, tawaf ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saya ulang lagi, secara syar'i ya, najis adalah kotoran khusus atau kotoran tertentu. Kalau cara bahasa tadi kan mencakup semua kotoran. Secara syar'i kotoran tertentu yang bisa menghalangi ya, untuk melakukan ibadah ya, seperti ibadah dari sholat, tawaf, dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika orang yang mau mengerjakan ibadah-ibadah tersebut wajib dan harus apa? Menghilangkan terlebih dahulu kotoran tersebut, karena itu menghalangi ya, menghalangi untuk melakukan peribadahan atau ibadah ya. Ini kata beliau secara syar'i atau pengertian najis secara syar'i. Kemudian beliau sebutkan ya, tadi barusan kita sampaikan, untuk itulah ulama sepakat ijma untuk menghilangkan kotoran tersebut ketika hendak mengerjakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata beliau, najis ada dua bagian atau dua jenis, cara garis besar aja, bukan zat-zat najis saya, bukan. Secara garis besar kata beliau bisa disebut dengan najis hukmiyah secara hukum atau najis ainiyah ya. Hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah itu apa? Kata beliau setiap barang atau benda yang itu sebenarnya suci, bersih, cuma kemudian terkena najis.
maka benda tersebut juga menjadi benda yang najis secara hukum. Secara hukum benda atau barang atau tempat itu menjadi najis pula. Kenapa? Karena terkena tertempoi ya dengan najis, itu hukumnya. Adapun yang ainiyah, najis ainiyah itu ya barangnya itu tadi, najisnya itu namanya ainiyah. Ainiyah itu zatnya, nah gitu aja. Ya, ainiyah itu zatnya, zat najis. Misalkan kita mau mengerjakan sholat di sebuah tempat, ya, ternyata qadarullah tempat tersebut dipipisi sama putra kita misalnya, maka tempat itu menjadi tempat yang najis. Tapi hukmiyah itu istilah beliau aja, secara hukum tempat itu menjadi tempat yang najis, tentu tidak diperbolehkan untuk tempat sebagai sholat. Adapun ainiyah itu zatnya, pipisnya itu namanya najis al-ainiyah. Ainiyah itu zat, zatnya pipis itu yang disebut dengan najis al-ainiyah, yaitu pembagian yang sederhana sebenarnya. Kemudian kata beliau, najis ini punya 3 sifat seperti air. Ya, sama air. Air kan juga punya 3 sifat, yaitu rasa, ya itu seperti air, warna, dan satu lagi apa? Bau. Ya. Jadi najis memiliki 3 sifat seperti air, punya bau, punya rasa, dan punya warna. Apa faedahnya untuk mengetahui ini? Faedahnya adalah ketika ada satu tempat, ya, satu barang, kemudian kelihatan atau barang tersebut terkena najis. Tadi misalkan ya di pipisi putra kita, kursi misalkan. Nah, kursinya ini sudah kering, zatnya najis ainiyahnya sudah tidak ada. Pertanyaannya masih kursi itu bisa dihukumkan najis hukmiyah? Tidak. Secara hukum dia najis tidak. Nah, tinggal dilihat. Ya, kalau launnya, kalau ada launnya, sebenarnya dari ta'am dulu, rasa, ya tentu kita nggak bisa merasa, masa gimana merasakan ya pipis yang ada di kursi yang sudah kering. Terus kemudian kita nggak mungkin untuk merasakan. Yang kedua kita cium, cium kok ternyata masih ada bau-bau yang ya bau pipis, ya berarti kata beliau ini menunjukkan zat najisnya atau najasah ainiyahnya masih ada di situ, ya. Karena tadi memiliki 3 sifat tadi, sifat ta'am rasa, sifat bau, dan sifat laun warna. Kata beliau, kalau dari sisi warna ada keringanan, ya, kalau ada warna yang masih tersisa di barang, atau maksudnya warna najis yang nempel di barang, itu kata beliau ma'fu, selama kita sudah berusaha untuk apa? Membersihkannya.
Ya, kita sudah cuci, sudah digosok, terus kering, rasanya juga udah ya nggak bisa ya, kita nggak stranis. Baunya kok ternyata juga sudah tidak ada, tapi warnanya masih ada, masih pipis misalkan isi nemplok buat peta. Ya, kata beliau ini ma'fu, dimaafkan, tidak apa-apa selama kita sudah berusaha untuk membersihkan. Nanti ada dalilnya. Dalilnya adalah salah satu di antara adalah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukum darah haid yang masih melekat di pakaian, padahal sudah saya bersihkan, bekasnya masih merah-merahan. Maka Rasul mengatakan la yadurruki atau la yadurruha. Nanti ada insyaallah sampai di tentang bab haid. Rasul mengatakan tidak mengapa, boleh, itu sudah suci selama kamu sudah berusaha untuk membersihkan. Allah a'lam bishawab. Ya, nanti akan ada sampai bab khusus tentang haid. Baik, kita baca hadisnya, masuk ke hadis pertama tentang bab ini. Bismillah. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari ditanya tentang khamr yang dirubah atau dijadikan khallan. Khallan itu cuka, bisa ya? Khamr diproses jadikan cuka, bisa? Bisa kan? Ya, bisa. Ya. Entah itu dari anggur atau dari kurma, dari madu yang udah jadi khamr terus dirubah lagi jadi cuka. Nah, Rasulullah SAW ditanya hukum itu boleh enggak? Faqala la, lu jawab enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mungkin sahabat ini bertanya ingin tahu hukumnya. Kalau khamar kan jelas haram, jelas enggak boleh kan? Terus maka sahabat bertanya, Anas Malik ini ya, bukan Anas Malik, ya ada sahabat yang lain bertanya, bagaimana kalau seandainya khamr itu dirubah jadi cuka, boleh nggak untuk dikonsumsi? Ya, bertanya gimana kalau sudah jadi cuka, tetap haram atau halal? Maka Rasulullah SAW jawab, la, untuk menjadikan khamr jadi coka itu sendiri, beliau menjawab tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti tetap harus dibuang. Karena dalam riwayat ketika khamr diharamkan, ya udah duduk Madinah, ya mungkin tadi itu mungkin kayak iman-iman gitu mau dibuang gitu ya. Gimana kalau dibuat coka saja? Maka ternyata Rasulullah SAW tidak membolehkannya. Akhirnya ya para sahabat pun membuang khamr mereka, karena khamr itu di masa jahiliyah mereka itu mereka anggap seperti minuman biasa. Jadi kalau kita seperti teh gitu, sudah konsumsi
keseharian mereka. Jadi ada tamu biasa disuguh khamar. Keseharian mereka juga minum khamar, apalagi di musim dingin. Ya, Jaziratul Arab kan ada musim dingin, musim dingin, musim panas. Asyita usaif kan bisa untuk menghangatkan dan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak. Ya, tidak boleh kau jadikan sebagai cokak." Hadis riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi, jelas hadisnya sahih. Dan kita bacakan berapa faedahnya. Kemudian nanti kita bacakan juga beberapa masalah yang muncul dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata beliau, hadis ini jelas larangan untuk memproses khamr menjadi cuka. Ya, artinya khamr ya tetap dibuang, jangan dimanfaatkan. Yang kedua, kalau seandainya proses perubahan itu adalah proses alami, ya, jadi mungkin belum sempat dibuang, terus berubah secara alami, tidak diproses, ya, tidak disengaja, maka cokak yang terbentuk dari khamr dengan proses alami itu hukumnya boleh. Allah alam apa hikmahnya ini. Kan dalam hadis yang sahih nanti saya sampaikan, Rasulullah itu pernah tanya salah satu istrinya ketika beliau makan, ada lauk apa, punya lauk enggak, terus kemudian dikasih cokak. Orang mengatakan nikmal udum atau nikmal idam, ini sebaik-baik lauk ini, cokak. Ya. Nah, itu prosesnya adalah proses alami, ya, proses alami yang tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur memang diproses. Allah alam apa hikmahnya. Saya cari-cari tidak ketemu hikmahnya, karena kan hasil akhirnya sama saya dicokak kan, iya, tapi kenapa kalau secara alami kok bisa dibolehkan, tapi ketika diproses secara sengaja itu tidak boleh. Ya, Allah alam, saya belum mendapatkan hikmah dari itu semuanya. Yang ketiga jelas menunjukkan khamr itu haram. Ini jelas insyaallah. Innamal khamru wal maisiru ya rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dan setelahnya juga khamr dan perjudian, ya, wal azlam dan seterusnya itu rijsun, perbuatan keji, ya, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah. Surat Al-Maidah ayat ke-90. Kita bacakan beberapa masalah, ya, yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah khamar itu najis atau tidak. Ya, ini terjadi khilaf ulama. Ya, termasuk khamar
Alkohol termasuk khamr enggak? Yang biasa ada di apa? Minyak wangi. Termasuk khamr kan? Enggak? Oke. Untuk menjawab lah ya. Baik. Apakah termasuk najis atau tidak? Kalau haram jelas haram. Karena kaidah yang mengatakan tidak semua haram itu najis, tapi setiap najis pasti haram. Contoh sesuatu haram tapi tidak najis ya banyak. Emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki kan haram, tapi tidak najis ya. Nah, terjadi khilaf ulama tentang khamr ini, maka najis atau tidak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan khamr itu najis. Maka kalau kena alkohol, kalau termasuk khamr ya, berarti harus dicuci karena najis. Ya. Ini termasuk di antara pendapat mayoritas ulama jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, mayoritas ulama berpendapat khamar adalah najis. Bahkan Ibnu Hazm menukilkan ijma ulama. Allah a'lam. Saya hanya bacakan aja. Karena sekali lagi sejak awal kita sampaikan kalau masalah fikih itu ya fleksibel. Monggo, yang penting punya dalil masing-masing. Ya, punya dalil, punya dasar ya untuk pendapatnya. Pendapat yang pertama yang dianut oleh jumhur ulama, yang mengatakan khamr najis didasarkan berapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Al-Maidah ayat ke-9 tadi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, perjudian, mengundi nasib dan berhala-berhala itu rijsun. Ya, rijsun di sini mereka mengartikan, memaknai ya dengan makna najis. Itu memang demikian ya kawan. Ya, salah satu di antara sebab terjadi perselisihan ulama fuqaha itu adalah dalam memahami. Sama-sama punya dalil, bahkan bisa jadi dalilnya sama, ayat yang sama, hadits yang sama, tetapi karena perbedaan memahami maka terjadilah perbedaan pendapat. Mereka mengatakan rijsun ini najis, ya udah, najis berarti ya najis. Ya. Yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Insan ayat ke-21, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Rabb mereka memberi minum kepada mereka syaraban tahura, minum yang suci. Ini konteksnya nanti di surga dari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada penghuni surga minum yang suci. Syaraban tahura. Di antara minum yang suci itu apa? Khamr. Nanti penduduk surga dikasih khamr, tapi khamr yang la yunzafun, la ghaulun fiha wa la yunzafun. Khamr yang sudah nggak bisa membuat orang pusing, nggak bisa membuat orang mabuk, yang sudah berbeda jauh dengan khamr dunia. Nah, Allah sebutkan saqahum rabbuhum syaraban tahura, itu minuman yang suci. Berarti dulu ketika di dunia minuman yang apa? Nah, najis. Lawannya suci apa?
najis, ya kan? Kalau halal jelas di surga halal. Nah, ketika di dunia haram kan? Di akhirat jadi halal, dan Allah mensifati tahuron, suci. Berarti ketika di dunia minuman atau cairan yang najis, ya itu kesimpulan mereka seperti itu. Ya, kemudian dari sunnah, itu dari Quran. Adapun dalil dari hadis Rasulullah, mereka mendalilkan bahwa ada sahabat namanya Abi Tha'labah Al-Khushani. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami punya tetangga ahlul kitab, ya, dan mereka masak di tempat kudur itu panci mereka memasak apa? Khinzir, ya, babi. Mereka juga minum di tempat atau bejana mereka khamr." Pokok Rasulullah bersabda, ini hadis yang kemarin ya, tentang aniyah, "In wajadtum ghairaha faqulu fiha washrabu." Kalau kamu mendapatkan selainnya, maka pakai selainnya, jangan pakai bejana mereka. Kemarin sudah kita jelaskan hukumnya, gitu. Kalau tidak mendapatkan kecuali bejana mereka, maka apa yang dilakukan? Ayo, kita boleh pakai, tapi faghsiluha, cuci dulu. Nah, kalau adanya hanya itu, ya sudah, nggak apa-apa, pakai aja, tapi cuci dulu baru kalian pakai. Berarti ini menunjukkan apa? Ayo, menunjukkan najis. Khamar, ini kan disebutkan khamar. Mereka biasa minum khamar, karena khamar bagi mereka halal. Terus gimana hukumnya bejana? Ya sudah, kalau nggak dapat yang lain itu nggak apa-apa, tapi cuci, karena dari situ yang menunjukkan bahwa khamar itu termasuk barang yang najis. Kalau nggak najis, kenapa harus dicuci? Ya kan? Betul tidak? Ya, karena najis itulah Rasulullah SAW perintahkan untuk mencucinya. Nah, kata beliau, ini juga sahabat ini, ya, kata yang berpendapat bahwa khamr itu najis, ini menunjukkan bahwa sahabat itu menganggap ya najis itu. Kalau mereka menganggap suci, tentu mereka nggak perlu nanya, ya kan? Artinya anggapan sahabat itu tentang bejana orang-orang kafir, ya, yang dipakai untuk tadi minum khamar dan seterusnya, mereka memahaminya itu najis. Maka kemudian mereka bertanya, "Ya Rasul, gimana kalau nggak ada yang lain?" Ya sudah, tidak apa-apa. Artinya kalau mereka memahaminya itu bejana mereka itu bersih, suci, maka tentu mereka tidak perlu apa? Tidak perlu bertanya. Loh, ngapain bertanya kalau mereka meyakini bejana mereka suci, ya kan? Nah, itu kesimpulan mazhab yang pertama demikian. Itu menunjukkan para sahabat berkeyakinan apa? Bejana mereka adalah bejana yang najis. Dan kemudian pendapat yang kedua, nah pendapat ini juga dipegang oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz juga ikut pegang pendapat ini, jadi najis. Nah, harus dicuci kalau kena khamar, atau tadi kalau bilangnya alkohol sama dengan khamar, ya kena alkohol berarti dicuci. Pendapat yang kedua berarti pendapat sebaliknya yang mengatakan bahwa khamar itu tidak najis, tetap suci. Ya, ini pendapat mazhab Zahiriyah. Kemudian ada juga Al-Laits bin Sa'ad Al-Muzani dan juga Imam Syaukani, termasuk Syekh Al-Albani,
dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Ya, Syekh Utsaimin ikut pendapat yang kedua. Syekh Al-Albani juga yang berkeyakinan bahwa khamr itu suci. Apa dasarnya? Mereka juga mendasarkan, di antaranya adalah ketika tadi tak sampaikan, sudah disinggung tadi, ayat turun yang mengharamkan khamr, kemudian Rasulullah SAW itu memanggil seorang sahabat di antara mereka untuk memberikan pengumuman. Jadi keliling sahabat ini pengumuman, menyampaikan bahwa khamr telah diharamkan. Sudah, akhirnya ya para sahabat itu pun mereka berbondong-bondong untuk mengeluarkan khamr mereka di kirbah, ya, kayak kendi-kendi, dan kemudian mereka melemparkan, membuang di depan rumah-rumah mereka. Jadi sampai ada riwayat menyebutkan Madinah pada saat itu banjir khamr, karena ya saking banyaknya, hampir setiap rumah ya itu punya memang tempat khusus untuk khamr itu. Mereka mengatakan hadis ini jelas menunjukkan bahwa khamr itu tidak najis. Dari mana? Sebab kalau itu najis maka tentu akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya tidak? Ya tak? Akan dilarang. Loh, kenapa? Karena tentu nggak boleh membuang najis di jalanan. Tapi ternyata tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan saat itu kemudian Rasulullah melarang mereka untuk mereka membuang khamr di jalanan Madinah. Maka itu menunjukkan sesuatu yang suci, tidak mengapa. Lu mosok najis dibiarkan berada di jalanan-jalanan, kan itu sangat sangat potensi mengenai tubuh, kan? Orang jalan di situ nanti ya kemungkinan besar akan menimpa atau mengenai para pejalan. Maka ini menunjukkan kata mazhab yang kedua, ya Rasulullah SAW membiarkan, tidak melarang itu, berarti itu berkeyakinan bahwa khamr itu tidak najis. Kalau najis pasti dilarang, sebab ya akan berpotensi akan mengenai para pejalan kaki atau orang yang lalu lalang di jalan Madinah. Kemudian hadis yang kedua atau dalil yang kedua, ada seorang yang menghadiahkan Rasulullah SAW bejana yang di dalamnya ada khamr, jadi berisikan khamr, ya. Mungkin kayak kalau sekarang mungkin kayak minuman kemasan itu, ya, diberikan sama Rasulullah. Nah, sahabat ini kebetulan belum sampai ayat yang mengharamkan khamr, ya, karena memang demikian, ya. Derajat sahabat, ya, dari sisi keilmuan memang berbeda-beda, ya. Bahkan Umar pun pernah belum sampai hadis tentang apa itu yang masyhur, izin itu tiga kali. Padahal ada rawi yang di situ rawi masih kecil, jadi tidak mengapa, artinya memang tidak semua harus menguasai gitu. Bahkan senior sahabat pun masih ada hadis yang tidak sampai ke beliau, padahal hadis ini diriwayatkan di antara adalah sahabat-sahabat yang shagir, sahabat junior.
Kami belum tahu. Nah, tentang izin 3 kali bertamu, untuk izin 3 kali kalau sudah kemudian harus pulang, itu Umar bin Khattab belum sampai. Ketika kalau nggak salah Abu Musa al-Asy'ari bertamu, terus beliau dengar dari dalam 3 kali, terus ya mungkin beliau nanti dulu ada kesibukan. Setelah 3 kali kok nggak ada suaranya lagi, kemana? Setelah dicek ternyata sudah tidak ada. Akhirnya beliau nyari. Nah, ketemulah perkumpulan para sahabat, bertanya, sahabat tadi yang di rumah, ke rumah ada, saya dengar 3 kali ketuk, belum saya buka kok sudah tidak ada. Nah, kemudian insyaallah pernah ya hadis dengar ya. Ayo. Maka sahabat ini belum sampai juga ayat tentang pengharaman khamr. Maka Rasulullah mengatakan, hal alimta anna Allah qad harama, apakah kamu belum tahu kalau khamr sudah diharamkan? Faqala la, belum ya Rasulullah. Belum sampai, belum mendengar ayat yang mengharamkan khamr. Maka Rasulullah menolaknya, dan kemudian sahabat ini berbisik-bisik dengan sahabat yang lain. Terus ditanya Rasulullah, apa yang kamu bisikkan? Ya, kemudian sahabat tadi mengatakan, aku perintahkan teman saya ini untuk menjualnya Rasul. Kalau sudah nggak boleh diminum, ya sudah, tak jual saja. Barangkali nanti ada yang nanti bisa dimanfaatkan dari hasil jualan. Orang mengatakan, ya sesungguhnya Allah itu ketika mengharamkan sesuatu yang dikonsumsi, maka haram pula untuk apa? Dijual belikan. Ya. Itu kaidahnya. Kullu haramin, kullu ma yuba, kullu ma, hadisnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Itu hadisnya. Nanti Allah juga ada sampai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula hasil dari sesuatu itu ketika dijual belikan. Ya. Sama dengan makna hadis ini. Maka kemudian ya sahabat itu pun lantas membuangnya. Kata mazhab yang kedua, dari mana dalil menunjukkan bahwa khamr itu tidak najis? Mereka mengatakan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mencuci bejana tadi, tempat minum tadi. Ya, meskipun diharamkan, Rasul tidak merintahkan, dan kamu buang saja itu khamrnya, terus kamu pakai, kamu cuci dulu. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa ya itu tepat, silakan dipakai, tidak perlu dicuci, dan itu adalah tempat yang suci. Ya, itulah kesimpulan dari mazhab yang kedua. Dari tidak ada perintahnya Rasulullah untuk mencuci bejana dari sahabat yang isinya khamr tadi. Kemudian dalil yang ketiga, kembali ke hukum asal, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci selama tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwa khamr itu najis. Maka kembali ke hukum asal, segala sesuatu itu suci dan halal. Ya. Sekali lagi, monggo bagi yang ikut pendapat pertama, ya silakan. Yang ikut pendapat kedua juga, ya silakan. Karena pendapat kedua ini, ya ulama yang sekarang yang ikut pendapat kedua dari siapa? Syekh Al-Albani dan Syekh ya Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau yang pertama Syekh bin Baz lebih cenderung kepada pendapat yang pertama.
Kemudian masalah yang kedua, insyaallah 10 menit kita tutup dengan masalah kedua ini. Di kitabnya juga disebutkan ada satu lagi, berarti dua. Bagaimana hukum sesuatu yang sudah berubah, ya, hasil dari satu proses, sehingga sesuatu itu yang awalnya najis terus kemudian berubah menjadi zat baru. Apakah zat baru itu kemudian juga najis atau bisa berubah menjadi zat yang suci? Ya, contohnya ini dalam pembahasan kita khamr jelas, kalau khamr tadi perbedaan ulama ya, atau contoh yang lain misalkan yang pasti bangkai najis atau tidak? Jelas najis. Kalau bangkai kemudian diproses atau mungkin proses alami, ya, proses alami, kemudian tentu lama-lama akan menjadi debu, ya, akan menjadi debu. Pertanyaannya, apakah debu itu tetap najis atau debunya suci? Karena sudah terjadi perubahan dari yang najis menjadi, atau maaf, dari satu zat yang najis sudah berubah menjadi zat yang lainnya. Atau mungkin juga kotoran, ya, kotoran manusia kalau misalkan kering terus dibiarkan dalam waktu tertentu kan pasti akan berubah, ya, berubah menjadi debu atau tanah. Saya bacakan khilaf ulama dalam masalah tersebut. Ulama sepakat kalau yang berubah itu adalah khamr tadi menjadi cuka secara alami, ya, itu cukanya berarti suci dan halal. Tadi yang pertama, ya, ini sudah sepakat ulama. Nah, yang diperselisihkan adalah selain khamr tersebut, benda-benda yang najis kemudian berproses menjadi zat yang lain. Pendapat yang pertama, dianut oleh mazhab Hanafi, juga sebagian Maliki, dan juga pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa perubahan barang dari yang awal najis kemudian menjadi zat yang lain itu, pendapat pertama mengatakan ya bisa menjadi suci. Tadi misalkan bangkai ayam kan najis itu, tapi karena sudah proses lama akhirnya jadi tanah, maka tanahnya menjadi tanah yang suci. Ini pendapat mazhab Hanafi, sebagian Maliki, dan juga pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah dan juga sebagian mazhab yang masyhur dari mazhab Hambali, bahwa perubahan itu tidak menyebabkan barang yang najis menjadi suci, berarti tetap najis. Kalau ada bangkai yang misalkan untuk mendapatkan, terus mungkin sebagiannya sudah berubah menjadi tanah, debu, ya, sebagian masih utuh atau tinggal tulang, maka debu yang atau tanah yang ada di samping tadi
ya itu berarti debu yang najis. Kalau untuk pegang berarti ya harus dicuci. Ini pendapat yang kedua. Karena nggak bisa merubah, tetap najis, asalnya najis. Meskipun sudah berubah zat yang lain akan tetap menjadi najis. Mazhab Imam Syafi'i dan masyhur dari mazhab Hambali. Dalil yang mengatakan bahwa tetap najis meskipun sudah berubah zatnya adalah dalil yang menunjukkan larangannya memakan hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang apa? Hewan yang mengkonsumsi najis. Ya, misalkan contohnya apa? Lele yang dikasih pakan apa? Kotoran manusia misalkan. Ya, di septic tank. Ya, lele gemuk misalnya. Tapi makanya seperti itu, namanya jalalah. Dan Rasulullah SAW melarang makanan hewan yang jalalah seperti itu. Ya, memakan barang atau makanan yang najis. Berarti ini menunjukkan apa? Meskipun najisnya sudah berubah, kan itu sudah berubah jadi apa? Beri daging, ya kan? Tidak makan dan proses berdaging, tapi tetap saja Rasulullah SAW melarang untuk makan, mengkonsumsi hewan-hewan yang jalalah tersebut. Menunjukkan sekali lagi, ya, meskipun sudah berubah zatnya akan tetapi tetap dihukumi najis. Ini dalil yang mengatakan perubahan itu tidak menyebabkan atau tidak menghasilkan barang kemudian menjadi suci. Tetapi Ibnu Taimiyah tetap mengatakan ya tetap dikembalikan ke hukum asalnya. Ashab annahu dzalika tahirun. Nah, kata beliau ya tetap kembali ke hukum asalnya bahwa itu tetap suci. Karena apa? Tadi kaidah tadi. Gitu. Tidak semua yang diharamkan itu najis. Iya, ikan itu diharamkan untuk dikonsumsi, jalalah tadi. Tapi Mu'taim mengatakan itu tidak menunjukkan bahwa ikan itu najis. Haramnya bisa jadi karena apa? Ada ya zat-zat yang mungkin masih ada unsur ya, kotoran yang dikonsumsi ada di dagingnya. Tapi itu tidak menunjukkan ikan itu najis. Itu pendapat beliau. Kembalikan kepada hukum asal, segala sesuatu itu suci dan mubah. Allah alam bisawab. Itulah perbedaan di antara ulama. Sekali lagi ya, dari cara pandang dan paham itulah kemudian muncul pendapat yang berbeda. Ini juga berlaku pada yang lain ya, bisa diterapkan kepada yang lain. Apa saja tadi, misalkan sesuatu yang najis terus berproses bertahun-tahun udah berubah zatnya jadi tanah, jadi debu ya. Kira-kira pendapat yang kuat yang mengatakan najis atau suci? Monggo silakan kalau ikut salah satu di antara pendapat yang ada. Terakhir, khilaf ulama adalah masalah alat untuk menghilangkan najis. Ulama sepakat bahwa air yang suci bisa menghilangkan najis ya. Ulama sepakat air yang suci bisa jadikan
sebagai alat untuk menghilangkan najis. Terjadi perbedaan di antara mereka benda-benda yang lain selain air, yang mungkin masih termasuk zat cair, misalkan minyak atau apalagi ya, zat yang cair selain air, atau benda-benda yang lain, kain misalkan tisu, bisa nggak untuk mensucikan yang tadi hukum atau najis hukumiyah tadi ya. HP kita misalkan terkena najis, cukup untuk kemudian diusap dengan tisu, kemudian HP kita kembali suci, atau harus dengan air? Ini juga terjadi khilaf ulama di antara mereka. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa najis bisa dibersihkan dengan apa saja yang itu bisa menghilangkan zat najisnya. Tidak harus apa? Dengan menggunakan air. Ya, bisa apa aja selama zat najisnya bisa hilang, maka itu bisa untuk membersihkan najis. Tisu tadi misalkan, untuk punya HP terkena pipis putra kita atau adik kita, nah maka dalam mazhab Abu Hanifah selama tadi ya setelah kering tidak ada apa baunya. Kalau ada baunya berarti menunjukkan itu masih ada di situ, karena tadi najis ada 3 sifat: rasa, bau, dan warna. Kalau warna tadi ulama memberikan keringanan. Ini mazhab yang pertama Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa benda-benda selain air pun bisa digunakan untuk membersihkan najis ya, ketika memang zat najisnya sudah hilang. Adapun mazhab selain Abu Hanifah, jumhur ulama mengatakan tidak bisa digunakan untuk mensucikan barang yang terkena najis kecuali air. Kecuali air dan kecuali hukum istinja. Nah, mereka mengecualikan kecuali dalam masalah istinja ya, atau al-istijmar. Apa istijmar itu? Bersuci dengan batu ya, bersuci dengan batu. Ini pendapat yang kedua. Kalau istijmar, kalau istijmar berarti boleh ya, berarti kalau masalah tisu sepakat kita tadi ya, karena istijmar ulama sekarang juga berpendapat kalau misalkan tidak ada batu boleh pakai tisu ya, sebagai pengganti batu. Berarti kalau dalam konteks istijmar atau bersuci dengan batu atau penggantinya, berarti dua mazhab ini sepakat boleh, gitu kan? Ya, berarti selain itu yang tidak boleh. Mazhab yang kedua tidak boleh mensucikan atau membersihkan barang yang terkena najis ya, kecuali harus dengan air, kecuali istijmar karena ada dalil yang membolehkannya. Baik, ikhwan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masih ternyata agak panjang dalilnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sudah agak lelah banget. Ya. Demikian ikhwan akhwati fillah kajian pagi ini yang bisa kita sampaikan tentang beberapa hukum najis dan cara menghilangkannya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan, halalkah mengkonsumsi ikan lele yang makanannya uget, bangkai ayam yang menjadi ulat,
Karena sekarang di kampung ada anak rame-ramenya budidaya lele dengan cara ini. Jadi tadi kembali tadi itu, kalau yang berpendapat kalau bangkai ayam kan jelas haram, nggak boleh. Maka jalalah itu tidak mutlak haram. Ada ulama yang kemudian memberikan solusi. Solusinya gimana? Hewan tersebut di semacam karantina. Ya, jadi kalau misalkan lele di karantina dulu, kalau tidak salah seminggu dikasih makan halal, ya, baru kemudian setelah itu lele itu bisa dikonsumsi. Ya, itu diantara solusi fatwa dari para ulama. Kalau seandainya tadi yang berpendapat bahwa bangkai ayam kemudian berubah menjadi apa tadi ya, uget, karena kan memang konsumsinya juga uget ya. Akhirnya kan uget juga jadi jalalah ya, karena juga yang dimakan bangkai ya, kemudian dimakanlah oleh lele tadi. Kalau seandainya berpendapat tapi ugetnya jadi jalalah juga ya, karena makannya bangkai, makan lele. Jadinya nanti lelenya makan uget, akhirnya lele juga jalalah, jalalah makan jalalah. Allah alam bisawab. Lebih amannya kalau seandainya ingin mengkonsumsi itu, mungkin solusinya tadi ya, di karantina dulu ya seminggu, dikasih makanan yang halal, maka kemudian insya Allah jadi halal. Allah alam bisawab. Ya, Rasul mengatakan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu ya. Karena ya saya sendiri juga belum bisa apa ini secara pasti, karena ini jalalah dimakan sama lele yang kemudian jadi jalalah. Baik, barangkali itu. Jadi untuk lebih amannya ya di karantina dulu, dihidupkan selama seminggu, dikasih makan yang halal ya, maka insya Allah akan menjadi halal. Allah alam bisawab. Itu penjelasan para ulama seperti itu.